kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kita berharap semua baik-baik dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Hampir 5 bulan kita tidak mengalami perjumpaan secara langsung, namun secara iman kita dipersatukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghayati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah di rumah kita masing-masing. Ibadah Minggu 23 Agustus 2020 akan dilayani Bapak Pendeta Didik Christian Adi Cahyono dengan tema Siapakah Aku Ini? Dibantu organis Saudara Daniel Aditya Nugraha dengan kantoria Bapak Theophilus Sutianto dan Ibu Sutami. Selamat beribadah. Umat kami undang untuk bangkit berdiri, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat 19, bait 1, 3, dan 4. Tuhanku Yesus. Manusia
Mari kita khususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat dipersilahkan duduk dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru 117 bait 1 dan 2. Bersabdalah Tuhanku. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku berdoa, dan jadilah seluruhku, sehingga hatiku teguh. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Di dalam pengasihan Kristus, kami memohon kepada Bapa agar kiranya menurunkan Roh Kudus. Melalui pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti sabda Tuhan, memahami dan membatinkannya menjadi nilai-nilai kehidupan, dan pada akhirnya terejawantah dalam perilaku keseharian kami, sehingga nampak bahwa kami adalah anak-anak Allah yang taat dan setia. Oleh karena itu di dalam seluruh kelemahan kami berseru, terangi kami ya Roh Kudus, berikan hikmat dan pengertian, serta kemauan dan kemampuan untuk mewujud nyatakan firman dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia
atau salah seorang dari para nabi?" Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik. Kalaupun ada yang merasa tidak baik, bersyukurlah, karena kebaikan ataupun ketidakbaikan semuanya berada dalam lingkup rahmat Allah. Nah, saya mengajak saudara-saudara semua untuk bercakap-cakap. Saya akan beri waktu sekitar 1 menit. Percakapkan dengan siapapun yang sekarang mengikuti ibadah di rumah Anda. Masing-masing diberi kesempatan untuk berbicara, menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya apa? Ini. Menurutmu, siapakah aku ini? Jadi, misalnya di keluarga itu ada bapak, ibu, anak. Bapak bertanya kepada ibu dan anak, menurutmu, siapakah aku ini? Lalu beri kesempatan anak dan ibu menjawabnya. Lalu gantian nanti, ibu yang pertama, menurutmu, siapakah aku ini? Lalu bapak dan anak yang menjawab. Lalu anak juga diberi kesempatan bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Ibu dan bapak menjawab pertanyaan itu. Silakan saya beri kesempatan untuk mendiskusikan itu kurang lebih sekitar 1 menit atau 2 menit kalau kurang. Oke, silakan diskusikan.
Sudah berdiskusi? Apa hasilnya? Bagaimana? Apa hasilnya? Oh, tentu saja saya tidak bisa mendengar jawaban Anda. Tetapi paling tidak saya bisa menolong kita semua untuk membuat klasifikasi. Coba, apakah jawaban dari anggota keluarga tentang pertanyaan siapakah aku ini itu bersifat normatif, standar, baku, atau yang kedua, personal, sangat pribadi. Normatif itu misalnya begini, misalnya saya tanya kepada keluarga saya, menurutmu siapakah aku ini? Lalu istri dan anak saya menjawab, kau adalah Didik Christian Adi Cahyono, suaminya Aprilina Kristiawati, bapaknya Devadata dan Dominik. Itu normatif. Kenapa normatif? Karena semua orang juga tahu. Atau jawabannya sangat personal. Misalnya, kalau saya membayangkan di keluarga saya berdiskusi, lalu istri saya bertanya kepada saya, menurutmu siapakah aku ini? Saya tidak akan menjawab, kamu Aprilina Kristiawati, istriku. Tetapi saya akan menjawab begini, kamu adalah orang yang membuat diri saya menjadi diri yang terbaik. Kau adalah orang yang membuat diri saya nyaman, bisa menjadi seperti apa adanya, yang mendorong untuk bisa melampaui batasan-batasan yang saya buat sendiri. Itulah pengenalan saya secara personal. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, kenapa pertanyaan ini penting? Tema hari ini berbicara tentang pertanyaan itu. Siapakah aku ini? Tetapi yang bertanya bukan lagi saya, bukan lagi anggota keluarga saudara-saudara, tetapi Yesus yang bertanya. Bayangkan kalau Yesus bertanya kepada saudara-saudara di rumah, menurutmu siapakah aku ini? Apa jawab saudara-saudara? Jawabannya normatif atau personal? Perhatikan jawaban Petrus. Perhatikan juga jawaban murid-murid yang lain. Ketika Yesus bertanya, kata orang-orang, siapa aku ini? Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan lain-lain. Tapi Yesus kemudian menukikkan pertanyaan, menurutmu siapa aku ini? Petrus menjawab, kau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus sangat personal. Dia tidak terpengaruh oleh apa kata orang. Kalau saudara-saudara menjawab pertanyaan itu sama dengan jawaban Petrus, saya mengatakan itu jawaban normatif. Lu kan sama dengan jawaban dari Petrus? Tidak. Saudara-saudara menjawab seperti itu karena saudara-saudara sudah membaca teksnya. Sudah meniru jawaban Petrus. Beda dengan Petrus. Dia tidak meniru jawaban siapapun. Dia mengenali Yesus sesuai dengan pengenalannya. Dari sinilah kemudian lahir sebuah pengakuan. Petrus mengakui Yesus bukan seperti pengakuan orang lain. Sangat personal. Dan karena itu, Petrus dipuji oleh Yesus.
yang kau katakan itu berasal dari Bapa di surga. Jadi kalau sekarang kita ikut-ikutan menjawab pertanyaan, menurutmu siapakah aku ini? Lalu kita jawab, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, itu jawaban copy paste dari jawaban Petrus. Lalu bagaimana supaya pengenalan kita otentik, personal? Semuanya bermuara pada satu hal, relasi. Bagaimana Anda berelasi dengan Kristus? Kalau relasinya normatif, ya normatif saja. Ya, Yesus Mesias, buat aku Yesus juru selamat. Ya, tapi itu tidak buat Anda sendiri. Semua orang juga mengakui. Karena itu tema hari ini memang berwujud pertanyaan, menurutmu siapakah aku ini? Mengajak kita untuk memperdalam relasi kita dengan Kristus. Bagaimana pengenalan kita secara personal, bukan normatif, tapi pengalaman kita berhubungan, berelasi, berkomunikasi dengan Kristus. Yang kemudian membawa kita pada satu pengakuan. Pengakuan itu apa sih? Dari kata dasar aku, ditambahi imbuhan pe-an. Pengakuan artinya membuat sesuatu yang ada di luar diri kita menjadi bagian dalam diri kita. Petrus mengakui kemesiasan Yesus. Menjadikan Yesus sebagai Mesias bagian dalam diri Petrus. Walaupun mungkin konsep tentang kemesiasan yang diakui oleh Petrus dengan konsep kemesiasan Yesus bisa jadi berbeda. Itu kenapa Yesus kemudian melarang murid-murid yang lain jangan diceritakan pada orang lain tentang pengakuan Mesias ini. Buktinya nanti kalau kita membaca di teks berikutnya, di ayat-ayat berikutnya, kita akan ketemu ketika Yesus menjelaskan konsep kemesiasannya, konsep mesianisnya, bahwa dia harus menderita. Petrus mengatakan, jangan, gak boleh kau ngomong begitu. Lalu Petrus dimarahi oleh Yesus. Itulah saudara-saudara, berdasarkan pengenalan, kedekatan, relasi. Nah, poin berikutnya yang saya ingin ajak kita semua untuk menghayati adalah apa dampak dari pengenalan itu, dari pengakuan itu. Yesus mengatakan kepada Petrus, karena pengakuanmu berasal dari Allah, Petrus dipuji. Aku akan menyebutmu sebagai Petrus, Petra, batu karang. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku yang tidak akan dikalahkan oleh maut. Lalu kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Artinya apa saudara-saudara? Pengenalan, pengakuan Petrus pada kemesiasan Yesus membawa Petrus pada relasi yang setingkat lebih tinggi. Petrus diberi mandat. Pengakuannya membawa pada pengutusan. Ini semakin mengukuhkan pandangan bahwa pengakuan Petrus bukan pengakuan normatif, tapi pengakuan personal yang didasari pada pengenalan dan relasi yang dekat. Petrus diberikan kuasa, diberikan mandat, diberikan tanggung jawab, diutus. Sekarang kembali ke diskusi kita tadi. Bagaimana jawaban anggota keluarga kita tentang diskusi itu? Kalau jawabannya normatif,
Jangan-jangan, saya tidak menuduh ya, jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam relasi kita. Atau jawabannya tidak normatif lagi, tapi sudah sangat personal. Nah sekarang apa tanggung jawab dari pengakuan personal itu? Misalnya contoh yang saya ceritakan tadi. Karena saya menganggap istri saya sebagai orang yang membuat saya bisa menjadi diri saya apa adanya dan mendorong saya untuk bisa melampaui batasan-batasan, maka tanggung jawab saya adalah melakukan itu. Saya akan mendorong diri saya supaya bisa melampaui batasan-batasan sehingga saya bisa menjadi sosok yang terbaik. Atau sebaliknya, karena saya didorong, maka saya pun harus mendorong istri saya untuk menjadi yang terbaik menurut versinya. Karena saya sudah dibuat untuk menjadi nyaman, menjadi diri saya apa adanya, maka saya pun harus menciptakan suasana yang nyaman bagi dia untuk dia bisa merasakan nyaman, menjadi diri dia apa adanya, dan bertumbuh melampaui batasan-batasan. Artinya apa? Pengakuan kita membawa kita pada sebuah tanggung jawab. Ingat, apa jawaban keluarga kita tadi? Atau apa jawaban kita ketika mencoba mengenali anggota keluarga kita? Kalau yang masih normatif, coba perbaiki. Kenalilah berdasarkan relasi, kedekatan. Lalu dari pengakuan itu, dorong diri kita untuk mewujudkan tanggung jawab atas apa yang kita akui. Dengan demikian, tema hari ini mengajak kita semua untuk memperbaiki diri. Tidak hanya dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, anak, istri, suami, tapi juga dengan Allah. Menurutmu siapa Allah itu? Jangan-jangan kita hanya mengenal Dia secara normatif saja. Bukan kedekatan relasi yang sangat personal, yang sangat intim. Amin. Saat hening untuk kita. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menyatukan hati kita, menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas semua karunia dan berkat yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Di dalam luapan kasih dan berkat-Mu, kami mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Kadang kami merasakan begitu berat karena gelombang kehidupan yang luar biasa besar
yang harus kami hadapi. Terkadang kami merasakan berat untuk mengayunkan langkah. Kadang kami merasa tidak mampu lagi. Di saat-saat seperti inilah ya Tuhan, kami mengharapkan Allah hadir menopang kami. Satu hal yang terus kami pegang sebagai sebuah keyakinan, apapun yang kami hadapi, seberat apapun persoalan yang harus kami tanggung, itu semua tidak melebihi kekuatan kami. Bahkan di saat-saat yang berat dan gelap itu, Allah mengulurkan tangan, Allah menolong kami sehingga kami mampu melewatinya. Karena itu kami terus belajar untuk bersyukur di dalam setiap keadaan. Baik ketika kami tengah bahagia ataupun ketika kami harus berderai air mata. Kami meyakini semua hal yang terjadi di dalam kehidupan berada di dalam lingkup dan rengkuhan kasih-Mu. Karena itu, di dalam lingkup dan rengkuhan kasih-Mu kami serahkan pergumulan-pergumulan kami. Kami terus berdoa untuk negeri kami yang terus berjuang untuk pulih, untuk memperjuangkan kondisi seluruh warganya, baik kondisi kesehatan, kondisi perekonomian, ataupun berbagai sendi kehidupan yang tengah dijalani. Kami berdoa untuk proses pengembangan vaksin COVID-19. Kiranya Allah beserta di dalam perjuangan itu, sehingga kami bisa segera mengakhiri pandemi ini. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, dokter, para medis, orang-orang yang berjibaku di dunia kesehatan. Allah kiranya menopang dengan memberi kekuatan agar mereka tidak patah arang dalam menghadapi dan berjuang untuk menyelamatkan jiwa para penderita yang terpapar pandemi ini. Kami berdoa untuk seluruh warga negara kami. Kiranya Engkau terus memberikan kesadaran agar kami juga turut serta berjuang melawan pandemi ini. Paling tidak dengan hal-hal sederhana yang bisa kami kerjakan. Menjaga diri kami agar tidak tertular, ataupun menjaga diri kami agar tidak menjadi pembawa virus itu. Kami menjaga kebersihan. Allah, berkatilah seluruh perjuangan bangsa kami, agar bangsa kami mampu melewati masa berat ini. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar GKJ Gandaria. Allah kiranya menyertai di dalam proses kami untuk bertahan, sekaligus juga untuk terus menjadi gereja, walaupun kami tidak pergi ke gereja. Kiranya hidup sehari-hari yang kami jalani, itulah wujud peribadahan sejati kami. Ketika kami berbagi kehidupan, ketika kami berbagi kasih, ketika kami berbagi pengharapan, agar nyata bahwa di dalam hidup kami, karya Kristus nyata terjelma. Berbagai kesulitan yang kami hadapi, Allah menolong kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Allah kiranya menopang dan menguatkan, memberikan berkat agar mereka bisa pulih dan sembuh. Bagi yang tengah menghadapi berbagai pergumulan, Allah menopang.
agar mereka terus bisa bertahan dan berjuang, bangkit dari pergumulannya, dan terus melanjutkan kehidupan dengan penuh rasa syukur. Kami juga berdoa untuk harapan-harapan kami. Allah kiranya mendengarkannya. Dan kini dengarkanlah doa-doa pribadi kami saat ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang Itulah ya Tuhan, jeritan hati kami. Dengarkanlah. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hadir di dalam kehidupan kami. Amin. Kasih setiamu yang ku
puji dan sembah. Tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar persembahan akan didasari dengan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pengumpulan persembahan akan diiringi dengan pelengkap kidung jemaat 149 bait pertama dan kedua, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur hamba panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala berkat dan kasih karunia-Mu, atas tuntunan dan kasih Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa, kami bersyukur bila Tuhan senantiasa mencukupkan kehidupan kami dari hari lepas hari. Pagi hari ini pun juga Tuhan kami boleh bersyukur karena Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami, sehingga boleh menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan di muka bumi. Kiranya juga Tuhan ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, sebagai ibadah yang sejati. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan, hamba-Mu alaskan di dalam kurban putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar angin rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan
Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.